Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga seperti biasa, tetap sehat, tetap semangat, tetap luar biasa, ya. Dan salam sukses BPSMB UGM. Ini adalah video 5 menit saja, video yang akan memberikan Anda tips, inspirasi, dan juga hal-hal penting agar Anda siap menjadi Kompas yang semakin baik, semakin cakap, dan ideal. Teman-teman, kalau ditanya trainer atau Kompas yang ideal itu yang kayak apa sih? Kira-kira jawabannya apa? Banyak yang jawab Kompas-nya yang ceria, nah, iya. Kompas-nya yang bikin kelasnya rame, ya kan? Ada yang jawab Kompas yang bikin kelasnya bersemangat. Tidak terlalu banyak yang saya temukan jawaban itu Kompas yang dia paham dengan materi. Wah, atau Kompas yang dia ngerti atau cerdas memahami materi dan menyampaikan materi. Jadi isi di dalam kepalanya itu jarang yang kemudian memberikan itu sebagai standar Kompas yang baik gitu. Nah, padahal teman-teman di dunia training yang namanya isi dan namanya delivery itu tidak bisa dipisahkan. Nah, teman-teman, ada di dalam dunia training namanya konten dan konteks. Sebenarnya ini tidak di dunia training juga ya, di dunia marketing ini juga banyak dibicarakan ya. Konten itu isi, konteks itu bungkus. Kalau di dunia marketing ya tentang misalnya membungkus produk misalnya ya. Jadi katakan kita pergi ke swalayan atau minimarket, lalu di sana ada bungkus-bungkus makanan. Bungkus makanan itu konon akan sangat menarik perhatian. Jadi produk yang sama, ya kan, isi yang sama, bungkus yang berbeda, menarik konsumen secara berbeda. Ya, jadi konsumennya ketertarikannya akan berbeda, satu bungkus dengan yang lain. Pun begitu di dalam training, teman-teman. Isi dan bungkus, konten dan konteks. Ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bicara training, bicara fasilitasi, bicara PPSMB, isi dan bungkus, konten dan konteks. Sekali lagi, tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita bicara isi, teman-teman, itu adalah bicara materi. Konten itu kan materi. Materi yang akan teman-teman bawakan, materi yang akan teman-teman deliverkan. Nah, ketika bicara materi, tidak ada lagi alasan teman-teman harus menguasainya dengan baik. Menguasai itu tidak hanya dihafal, beda. Teman-teman harus memahaminya dengan baik. Memahami itu tidak dihafal, beda. Jadi menguasai dan memahami. Tidak hanya menghafal, tidak hanya dihafal, tidak hanya diingat gitu ya. Nah, menghafal itu level rendah gitu kira-kira. Menguasai, memahami itu level yang lebih tinggi lagi. Lalu ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu menginternalisasikan dan melakukan dalam perbuatan. Jadi contoh begini, misal saya ingin memberikan training tentang buang sampah di tempat sampah. Padahal saya adalah orang yang kalau buang sampah sembarangan. Maka ketika saya ingin memberikan training, saya tidak hanya tahu teorinya, oh buang sampah di tempat sampah. Kalau sampah dibuang di tempat yang lain-lain itu menyebabkan kotor, banjir, dan lain sebagainya, atau polusi lingkungan. Itu teori. Tetapi saya harus pahami bahwa memang polusi lingkungan itu sangat tidak baik. Tapi memahami pun itu juga masih teori. Sehingga sebelum saya training, saya akan melakukan pembiasaan diri. Saya akan buang sampah di tempat sampah, biasain buang sampah di tempat sampah. Sehingga ketika saya training, training itu jalan di hari H, ketika saya menyampaikan, yuk buang sampah di tempat sampah, saya tidak sedang menyampaikan teori. Saya sedang menyampaikan perbuatan baik. Saya sedang mengajak. Mengajak karena saya sudah melakukan. Itu kira-kira. Saya mengajak. Dan teman-teman harus tahu, energinya beda. Ketika kita hanya menghafal, dengan memahami, energinya beda. Memahami, dengan kemudian kita sudah menginternalisasikan, beda lagi. Maka misalnya kita mengajak teman-teman, ayo teman-teman semangat. Pertanyaannya, setiap hari teman-teman itu semangat atau tidak? Setiap hari teman-teman ketika role play itu semangat atau tidak? Nah, itu kemudian akan terasa nanti di kelas. Ketika teman-teman mengajak semangat, setiap hari saya role play semangat loh. Nah, saya sudah menunjukin semangat, menginternalisasikan semangat. Maka ayo semangat. Kemudian materi-materi yang lebih dalam lagi. Kalau semangat kan suasana bentuknya ya. Materi yang lebih dalam lagi, materi PPSMB. Di sana ada banyak nilai, di sana ada banyak value. Nah, apakah value itu sudah Anda pahami? Apakah sudah terinternalisasi di dalam diri Anda? Apakah sudah kemudian terlihat di perbuatan? Nah, ini yang kemudian selama beberapa hari sebelum PPSMB, mari kita cek lagi diri kita. Apakah kita sudah paham? Apa kita sudah punya karakter yang dimaksud dari materi yang ada? Gitu. Jadi kalau belum gimana? Ya mari kita biasakan.
Mari kita kemudian membiasakan diri. Nah, kemudian konten saja itu nggak cukup. Ada bungkus, ya kan? Ada bungkus. Isinya sama-sama keripik singkong. Satunya dibungkus dengan plastik kresek, satunya dibungkus dengan styrofoam bagus. Tentu konsumennya berbeda yang akan memilih. Ada yang memilih, kalau saya yakin sih akan banyak yang memilih dengan styrofoam. Jadi bungkus yang lebih higienis gitu kan ya. Nah, saya suka menganalogikan dengan ini teman-teman. Sugus, tahu ya permen sugus? Ini permen pocong gitu ya. Permen pocong, permen sugus pocong saya suka bilang. Nah, teman-teman, saya punya 2 permen sugus pocong kayak gini ya, permen sugus pocong. Kayak ini ya. Permen sugus pocong kayak ini. Nah, teman-teman, ketika saya punya 2 permen, satunya saya buka. Selalu saya masukkan ke dalam kertas koran. Saya sodorkan kepada Anda. Saya suruh pilih. Pilih mana? Saya sudah mencoba menanyakan ini ke banyak orang. Dan orang lain ya, dan saya yakin Anda juga akan pilih itu. Anda akan pilih bungkus yang masih baru. Yang belum saya buka, saya ganti koran. Anda nggak akan pilih itu. Kenapa? Barangkali bayangan Anda, itu jangan-jangan dapat di tempat sampah. Itu jangan-jangan sudah jatuh. Itu jangan-jangan sudah dijilat. Terus ditaruh di bungkus koran gitu ya. Ya pikiran-pikirannya bisa macam-macam, tapi Anda akan pilih yang baru. Padahal isinya sama-sama sugus, sama-sama permen. Kenapa? Karena bungkusnya berbeda. Jadi saya ingin katakan di sini, konten dan konteks itu penting. Kalau bungkus dalam dunia training itu apa? Cara delivery, semangat yang Anda tunjukkan, vibes-nya, energinya, itu adalah bungkusnya. Tetapi energi saja itu tidak cukup. Kalau Anda hanya menggunakan energi, maka kontennya hilang. Maka harus ada konten yang bagus. Kalau Anda pakai konten saja, nanti nggak berenergi. Maka dua-duanya harus main. Kalau Anda kontennya pinter, kontennya paham, dengan bagus Anda terinternalisasi, tapi cara menyampaikannya kurang bagus, apa yang terjadi? Anda adalah Qofas membosankan. Kalau Anda konteksnya luar biasa, semangat yang luar biasa, tapi pemahaman kurang, tidak ada karakter yang mendukung, dan lain sebagainya, maka Anda adalah orang yang hanya menyenangkan orang lain. Kalau kita bisa sebut ya entertainer lah ya. Jadi orang yang hanya pokoknya foya-foya ya, foya-foya. Yes, ya kan, go, sukses gitu-gitulah ya, tapi nggak ada isinya. Yang penting orang happy, kita berhasil artinya gitu ya. Maka harus ada dua-duanya. Ketika Anda punya konten dan punya konteks yang bagus, itulah Anda co-fasilitator ideal, co-fasilitator yang hebat. Jadi teman-teman semuanya, mari kita cek apakah hari ini konteks dulu deh, apakah kita sudah memiliki bungkus yang bagus? Bagaimana penampilan kita? Sudah bagus belum? Cara kita menata diri kita. Kemudian cara kita menata layar kita sudah bagus atau belum? Cari kita kemudian duduk, apakah kita duduknya seperti ini ya atau bagaimana duduk kita? Nah, coba kita cek itu konteks. Ketika kita menyemangati apa kita? Semangat teman-teman atau semangat teman-teman atau semangat teman-teman atau yang mana? Ya kan bungkusnya berbeda. Pesan yang sama dibungkus dengan cara berbeda menghasilkan respon dan efek yang berbeda. Jadi konteksnya Anda perkuat, kontennya Anda perkuat. Dua-duanya kuat, Anda adalah Qofas ideal. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin agak kepanjangan, sorry, tetapi semoga ini bermanfaat untuk Anda. Mari kita cek lagi di role play, apakah kita sudah bagus bungkusnya, sudah bagus isinya. Thank you. Selamat ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.